Shalom saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini kita mau ibadah. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa kita masih diberi kesempatan walaupun kita beribadah di rumah, karena bukan kekuatan dan kegagahan kita, tapi karena Tuhan memberikan berkat kepada kita. Amin. Marilah kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita akan bernyanyi dari nyanyian rohani Metodis nomor 9, Tuhan yang beri kesukaan. Jemaat kami undang berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, siapakah kami ini Tuhan Yesus? Agar kami layak Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Kami juga ingin Tuhan Yesus mengucapkan syukur atas segala rahmat Tuhan, atas segala kesehatan yang Tuhan berikan pada kami. Di mana pada saat ini Tuhan, setiap orang mungkin sudah merasakan sakit di dalam pandemi ini Tuhan. Tapi percaya kami Tuhan, atas pernyataan Tuhan kepada kami Bapa. Dan kami pada saat ini Tuhan Yesus mau beribadah kepadamu Bapa. Sertai kami Bapa mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh hidup kami Bapa untuk melayani Engkau Tuhan. Berkati juga Ibu Pendeta yang nanti akan memberikan firman-Mu Bapa. Biarlah melalui lidahnya juga Tuhan Yesus, semakin banyak orang percaya kepada Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk jemaat Taman Kebalen Bapa. Dimanapun pada saat ini Tuhan Yesus mengikuti ibadah live streaming ini Tuhan Yesus. Berkati mereka Bapa.
Berkati pun mereka di mana berada Bapa, berikan mereka kesehatan, dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat Bapa. Walaupun kami secara virtual Tuhan Yesus, kami percaya Bapa, semua hati di mana berada pun Bapa akan tersentuh akan ibadah ini Tuhan Yesus. Dan kami tahu Bapa, Engkau akan bekerja di sana dan Engkau akan memberkati setiap umat yang percaya kepadamu pada hari ini untuk ibadah Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami Bapa. Hanya itu yang kami sampaikan Bapa. Kami tahu Engkau telah mendengar doa kami Bapa. Terima kasih Yesus, inilah doa kami yang kami hantarkan di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan beresponsor ya. Yang diambil dari Mazmur 51 ayat 1 sampai 12. Saya akan membacakan ayat 1 dan ayat kedua jemaat, dan begitu selanjutnya di ayat yang terakhir kita bersama-sama. Pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dari dosa padaku, dengan hisop maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Bersama-sama, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Jemaat masih berdiri, kita bersama dengan seluruh umat di dunia yang percaya kepada Tuhan Yesus, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Roh Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh hambanya, Ibu Pendeta Linda Tobing. Sebelumnya kita bernyanyi, Tuhan Aku Rindu. Betapa kita merindukan ibadah kita setiap minggunya karena PPKM ini. Tapi percayalah bahwa Tuhan selalu berada dimanapun pada saat kita saat ini. Tuhan Aku Rindu. Tuhan Aku Rindu. Tuhan Aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatanmu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan Aku rindu. Tuhan Aku rindu. Tuhan Aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatanmu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan melawat kami. Hari ini kami akan mendengarkan firman Allah. Jangan lewati kami Tuhan, tetapi lawatlah kami. Sehingga ketika firman Allah itu kami dengar, firman Tuhan itu yang menyembuhkan kami. Firman Tuhan itu yang memberikan kekuatan bagi kami. Firman Tuhan itu memberikan kepada kami satu pelajaran, ingatan bahwa Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan berfirman-Lah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, bagaimana yang di rumah apik-apik? Tentu ya, sehat-sehat ya. Di rumah bagaimana posisi ibadahnya? Pakai celana pendek kah? Atau pas masih saat ini kita ibadah terus kita di dapur sedang nyetrika? Atau bagaimana ini Bapak Ibu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rumahku adalah juga gerejaku. Jadi ketika kita pun berada di rumah, maka kita juga percaya bahwa rumahku adalah gerejaku dan kita persiapkan dengan baik hati kita, pribadi kita, fisik kita. Karena itu bagi yang belum mandi saat ini beribadah, bertobatlah segeralah minggu depan ya. Supaya benar-benar bersih menghadap Tuhan. Tidak hanya hatinya, tubuhnya, tapi semuanya bisa bersih. Amin. Iya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada suatu ketika seorang remaja meminta sepeda motor kepada ayahnya. Contohnya siapa lah ya kira-kira ya? Yosua lah. Dibilangnya lah sama bapaknya, Pak, belikan aku
sepeda motor. Lalu Pak Manurung bilang, yes katanya. Oke, baiklah aku akan membelikan kau sepeda motor. Asal kau lakukan 2 hal katanya kepada si Yosua ini. Apa itu Pak? Jangan yang susah-susah ya. Supaya aku bisa punya motor, kata si Yosua. 2 hal. Yang pertama, ikut PA di gereja. Yang kedua, kau harus memotong rambutmu. Jadi ini bukan Yosua dan Pak Manurung yang di Kebalen ini, tapi yang di tempat lain, gara-gara seperti itu. Nah, itulah kata si ayah, kau harus ikut PA di gereja dan kamu harus memotong rambutmu. Saudara yang dikasih Tuhan, sebulan kemudian si remaja menagih janji sepeda motor kepada ayahnya. Ayah, dia katakan, aku sudah melakukannya. Mana? Aku ingin sepeda motor. Dia katakan itu kepada si bapaknya ya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, lalu si ayah bilang begini kepada anak itu. Ayah senang kamu sekarang ikut PA, ikut pendalaman Alkitab. Tetapi kenapa rambutmu belum kau potong? Kata ayahnya demikian kepada si Yosua. Begini ayah, selama saya ikut pendalaman Alkitab dan saya mempelajari Alkitab, saya mendapati bahwa Simon berambut panjang. Musa, Nuh, bahkan Yesus pun berambut panjang. Jadi mengapa saya harus potong rambut? Dia katakan kepada ayahnya demikian. Memang betul, jawab si ayah ini. Tapi ingat, mereka juga kemana-mana selalu jalan kaki. Dan kamu tidak pakai sepeda motor, katanya kepada si Yosua ini. Apa kamu mau begitu? Dia katakan kepada si anak itu. Nah saudara, kita bukan mau berbicara di sini tentang sepeda motor. Kita bukan mau bicara di sini tentang apa ya, rambut panjang. Bagaimana Musa rambut panjang atau Yesus berambut panjang. Tetapi yang mau kita bicarakan di sini sama seperti si remaja yang menyampaikan permintaan kepada si ayah. Kita pun juga demikian kepada Allah. Kita menyampaikan permintaan kita. Kita menyampaikan permohonan kita melalui Allah, melalui doa itu, kepada Allah melalui doa. Sama seperti si Yosua meminta sepeda motor kepada ayahnya. Lalu ayahnya bilang apa? Yang pertama, kamu harus PA, dan yang kedua, kamu harus memotong rambutmu. Apa kata firman Tuhan tentang hal ini? Ini kita hari ini berbicara masih tentang bagian yang kemarin ya. Minggu lalu berbicara tentang doa. Mari kita buka Alkitab kita. Mari kita membuka Alkitab kita dari Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Kalau sudah bertemu saya akan menunggu jemaat untuk membaca ayat yang kedua. Seterusnya sampai ayat yang ke-8 kita sama-sama membacanya. Lukas 18 ayat 1 sampai 8 ya. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Bersama kita baca, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka
Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Amin. Kenapa saya suruh jemaat membaca di rumah? Karena kalau dibaca di sini belum tentu dibaca di rumah. Jadi saya berhenti di sini supaya jemaat yang berada di rumah memegang Alkitabnya dan membacanya bersama-sama dengan saya. Sekalipun saya tidak mendengarkannya, tapi saya percaya Bapak Ibu sudah mempersiapkan Alkitabnya. Bersama-sama dengan keluarga berada di rumah. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mau melihat firman Tuhan kita pada hari ini, Yesus mengatakan satu perumpamaan tentang seorang janda yang selalu datang kepada hakim. Janda itu meminta hakim tersebut untuk membela haknya. Awalnya hakim itu menolak, akan tetapi janda itu terus datang. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Hakim itu pun hatinya luluh dan membela hak dari seorang janda tersebut. Kalau kita perhatikan di sini saudara, hakim dalam cerita ini adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Hatinya sama sekali tidak tergerak. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh janda ini? Dia terus menerus datang. Dengan gigi, tiada jemu, mendekati hakim ini. Dan pada akhirnya, hakim ini pun hatinya luluh. Dan kemudian dia memberikan dan membela hak daripada janda tersebut. Nah saudara, perumpamaan ini mau menunjukkan betapa besar kuasa yang timbul dari kegigihan. Kuasa yang timbul dari berdoa yang tidak jemu-jemu, tanpa mengenal rasa bosan, dan pada akhirnya ia membuahkan hasil. Sampai kapan kita berdoa? Ada orang bilang sampai jawaban terjadi. Kalau misalnya belum dijawab Tuhan, sampai kapan? Ya terus sampai seumur hidup kita. Karena doa itu adalah nafas. Doa itu adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ibarat motor tanpa bensin gak akan bisa itu jalan. Doa itu seperti itu. Sekalipun secara fisik kita mungkin hidup, tetapi secara rohani kita mati. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita dapat melihat di sini betapa gigihnya, semangatnya janda ini ketika dia datang kepada hakim ini. Hakim ini aja tidak percaya kepada Allah dan hatinya tergerak oleh karena seringnya janda ini datang. Dan dia mengabulkan dan membela haknya. Apalagi Tuhan. Ya. Tapi Tuhan udah baiknya luar biasa, masih aja ada orang yang tak berdoa. Pertanyaannya bagi Bapak Ibu yang berada di rumah, kapan terakhir berdoa? Jangan-jangan pas ibadah ini bangun pagi gak berdoa ya. Saya tanya dulu yang di rumah, kapan terakhir berdoa? Apakah kita berdoa hanya pada waktu hari Minggu saja? Kapan terakhir berdoa? Saat kau bangun kau harus berdoa. Kemanapun kau pergi kau harus berdoa. Dimanapun, mau tidur, berdoa. Berdoa. Jadikan doa menjadi gaya hidupmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa umatnya diwajibkan untuk berdoa kepada Tuhan? Karena berdoa adalah hak istimewa. Artinya banyak orang Kristen melihat doa sebagai sarana untuk menghampiri Tuhan. Tetapi saudara, saya mau katakan bahwa cara pandang ini tidak salah. Tetapi saya mau katakan, doa merupakan hak istimewa Tuhan yang Tuhan berikan bagi manusia. Siapa yang dapat datang ke hadapan Tuhan? Kita ini orang berdosa loh. Kita tidak harus mencuci ini, mencuci itu. Tapi yang kita lakukan apa? Enaknya kita berdoa itu, ya mengaku pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memberikan kasih-Nya, pengampunannya kepada kita. Tapi ingat Bapak Ibu, Tuhan mengasihi orang berdosa. Tapi Dia tidak kompromi terhadap dosa. Ini yang harus kita pahami.
Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam berdoa itu diperlukan ketekunan. Tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali, tidak hanya sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, bertahun-tahun. Bahkan seumur hidup kita. Kalau tidak dijawab, apakah kita berhenti berdoa? Terus berdoa. Karena berdoa itu berbicara. Berdoa itu tidak hanya memberikan permintaan. Tapi berdoa itu bagaimana kita mengucap syukur. Bagaimana kita ngobrol sama Tuhan. Bagaimana kita berbicara kepada Tuhan. Saudara bayangkan saja, jika saudara punya anak tidak pernah komunikasi dengan bapaknya. Apa yang saudara bayangkan itu? Anak saudara tidak pernah komunikasi 1 hari dengan Anda. Tidak enak ya? Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan mau 1 hari itu kita punya komunikasi dengan Dia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, penghalang doa sering sekali karena kita jemu. Doa kita tidak dijawab. Kita lelah. Kita kehilangan kesabaran. Dan kadangkala juga kita salah berdoa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan tadi mengingatkan kepada kita, tekunlah kita berdoa sampai akhir, sampai yang sama seperti yang dilakukan seorang janda ini. Tidak ada henti, terus dan terus. Sampai Tuhan menjawab doa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika ada sebuah gunung besar, lalu ada orang yang bilang, bagaimana bisa melewati gunung itu? Ya, lalu dia berdoa, pengen dilewatinya gunung itu. Lalu apakah dia harus menghancurkan gunung itu berapa tahun? Tapi yang dia minta sama Tuhan apa? Tuhan berikan aku kekuatan untuk bisa melewati gunung itu. Dengan cara apa? Ya mungkin kita lewati manjat segala macam dan sampai akhirnya kita bisa melewatinya. Kira-kira dengan demikian saudara. Ketika doa kita belum dijawab Tuhan, tapi Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Tuhan memberikan kita kekuatan. Tuhan menolong kita. Sekalipun mungkin saat ini doa kita belum terjawab. Tapi Tuhan memberikan kita satu damai sejahtera. Satu ketenangan. Satu hal yang tidak bisa dibeli dengan harta. Itulah damai sejahtera. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa di dalam doa itu yang pertama kita lakukan adalah mari kita memuliakan Tuhan. Yang kedua kita lakukan apa? Mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Yang kita lakukan apa? Mari kita mengucap syukur. Dan yang keempat yang kita lakukan apa? Berikan permohonanmu kepada Tuhan. Sampaikan isi hatimu kepadanya. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman Allah yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami sangat percaya Tuhan sebagaimana Allah turut bekerja dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Allah turut bekerja bagi gereja Tuhan, jemaat Tuhan di GMI Taman Kebalen Bekasi. Berkati pekerjaan seluruh jemaatmu di tempat ini. Apapun yang mereka kerjakan, buatlah mendatangkan kebaikan. Buatlah mendatangkan damai sejahtera. Buatlah mendatangkan sukacita. Buatlah mendatangkan kekuatan bagi mereka ya Bapa. Berkati kesehatan kami. Berkati rumah tangga kami. Berkati pendidikan anak-anak kami Tuhan. Supaya mereka menjadi anak-anak yang tidak hanya pintar secara pendidikan. Tetapi menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan. Berkati terus pertumbuhan gereja kami. Baik dari sekolah minggu, pemuda, PWMI, P2MI, kelas meeting, cell group, life club dan semuanya Tuhan. Kegiatan apapun dalam gereja kami bukan menjadi satu rutinitas. Tetapi kegiatan itu membuat kami bertumbuh semakin mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati Tuhan juga bangsa dan negara kami dalam situasi mengalami pandemi saat ini Tuhan. Kami tahu kami seperti bangsa Israel yang saat ini mengalami banyak persoalan. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah kami yang hidup. Kami percaya bahwa Indonesia dapat menang dari COVID ini.
Dan sadarkan masyarakat untuk semuanya ikut vaksin Tuhan, prokes, dan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh pemerintah kami Bapak. Tuhan berkati para medis, kami tahu mereka berjerih lelah saat ini. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan bagi para pasien yang masih terbaring sakit di rumah sakit maupun isoman di rumah. Kiranya kasih setia Tuhan menguatkan dan menyembuhkan mereka. Bagi orang tua kami, usinda yang ada di gereja ini, mari Bapa di sorga, berikanlah kesehatan kepada mereka. Hamba-Mu, Bapak Pendeta Pasaribu dan Inang, Tuhan juga berikan kekuatan dan kesehatan, umur panjang. Bahkan juga orang tua kami yang tidak bersama dengan kami, yang ada di Bekasi maupun di luar Bekasi, lindungi, berikan kesehatan, umur panjang dan sukacita. Terima kasih Bapa. Inilah Tuhan firman Tuhan yang kami dengar, ajarkan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini bersama-sama dengan semua orang yang percaya. Kita akan berdoa Bapa kami. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan kepada Allah, beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan melalui hambanya. Maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai memberkati kita, menyembuhkan sakit penyakit kita sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Mari kita bersatu dulu sejenak. Ya. Berikan salam kiri kanan, kiri depan belakang yang ada di rumah, sambil memberikan tos kepada keluarga kita dan berkata, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 1 minggu Tuhan telah pelihara kita, Tuhan jaga kita, Tuhan berikan nafas kehidupan kepada kita, Tuhan lindungi kita, dan oleh karena itu, sebagaimana biasanya kita harus tetap belajar terus mengucap syukur. Mengucap syukur kepada Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan katakan apa? Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Lukas 6 ayat yang ke-38. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan melalui rekening yang ada tertera di bawah ini, dan boleh kita langsung menghantarkannya ke bendahara kita atau menghantarkannya ke gereja. Terima kasih. Oleh karena itu kita akan mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Mari Bapak Ibu kita bertepuk tangan. Haleluya. Siapkan kantong persembahannya di rumah. Mari kita mengumpulkan persembahan kita dan kita hantar kepada Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan
rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Setia Tuhan, Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. sekali lagi kita nyanyikan. Mari Bapak Ibu, kita mengumpulkan persembahan kita angkat lagu ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, sehormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Amin. Syukur bagimu Tuhan, sehormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Selamanya, selamanya. Katakan selamanya. Selamanya. Bapak Ibu sukacita, ada beberapa pengumuman yang mau kami sampaikan. Kita tetap bersyukur untuk 17 Agustus kita, dan gereja kita akan tetap melayani ibadah 17 Agustus untuk memperingati secara online, dan yang kemudian ada pertandingan-pertandingan yang akan kita lakukan. Salah satunya kita akan tanding nyanyi ya, vokal grup Ya. bersama dengan keluarga. Jadi itu direkam dan di-share di Facebook kita. Nanti kami para juri akan menilainya. Lagunya, lagu rohani yang bertemakan tentang Indonesia. Jadi bebas ya Bapak Ibu ya, tapi yang bertemakan tentang Indonesia. Dan kemudian untuk sekolah minggu ada juga pertandingannya, yaitu stand up comedy. Dan itu direkam dan kita sharekan di Facebook kita. Nanti kita para juri akan juga memberikan penilaiannya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap prokes, tetap berdoa, jaga iman dan imun. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.